Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Perkenalkan, nama saya Ilmi Wasilah, NIM saya 204105020047, saya dari Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video mengenai materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis, ekonomi itu ada tiga, yaitu ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ada juga ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, ada ekonomi empat sektor atau ekonomi terbuka. Dalam video ini, saya akan menanggapi mengenai materi ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Di sini, kita akan memahami apa sih ekonomi dua sektor itu. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai diagram ekonomi dua sektor. Dan yang terakhir kita juga akan memahami konsumsi dan investasi. Masuk kepada pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Lalu berlanjut kepada diagram alir ekonomi dua sektor. Di dalam ekonomi dua sektor hanya ada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Lalu yang diperoleh rumah tangga produsen ialah mendapatkan harga dengan menjual barang kepada rumah tangga konsumen. Lalu pengeluaran yang dikeluarkan ialah membeli bahan-bahan produksi kepada konsumen. Selanjutnya berlanjut kepada aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Lalu yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Lalu yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Lalu yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Lalu selanjutnya beralih kepada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Jika pendapatan 0, pengeluaran konsumsi itu 125, maka tabungannya itu min 125. Dan jika pendapatan disposable itu 100, maka pengeluaran konsumsi itu naik menjadi 200 dan tabungannya itu min 100. Dan jika pendapatan 200, maka pengeluaran itu 275 dan tabungan itu min 75. Dan pendapatan itu 300, pengeluaran konsumsi itu 350, maka tabungannya itu min 50. Jika pendapatan disposable itu 400, pengeluaran konsumsi itu 425, maka tabungan itu min 25. Jika pendapatan 500 dan pengeluaran konsumsi itu 500, maka tabungan itu 0. Ini yang dinamakan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran konsumsi. Lalu selanjutnya, jika pendapatan itu 600 dan pengeluaran konsumsi itu 575, maka dia mempunyai tabungan 25. Selanjutnya, jika pendapatan itu 700 dan pengeluaran konsumsi itu 650, maka dia mempunyai tabungan itu 50. Dan jika pendapatan itu 800 sementara pengeluaran konsumsi itu 725, dia bisa mempunyai tabungan 75 dan seterusnya. Selanjutnya berlanjut kepada aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Lalu yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Lalu yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Lalu yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Lalu selanjutnya beralih kepada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Pendapatan, konsumsi, dan tabungan.
Jika pendapatan nol, pengeluaran konsumsi itu 125, maka tabungannya itu min 125. Dan jika pendapatan disposable itu 100, maka pengeluaran konsumsi itu naik menjadi 200 dan tabungannya itu min 100. Dan jika pendapatan 200, maka pengeluaran itu 275 dan tabungan itu min 75. Dan pendapatan itu 300, pengeluaran konsumsi itu 350, maka tabungannya itu min 50. Jika pendapatan disposable itu 400, pengeluaran konsumsi itu 425, maka tabungan itu min 25. Jika pendapatan 500 dan pengeluaran konsumsi itu 500, maka tabungan itu 0. Ini yang dinamakan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran konsumsi. Lalu selanjutnya, jika pendapatan itu 600 dan pengeluaran konsumsi itu 575, maka dia mempunyai tabungan 25. Selanjutnya, jika pendapatan itu 700 dan pengeluaran konsumsi itu 650, maka dia mempunyai tabungan itu 50. Dan jika pendapatan itu 800 sementara pengeluaran konsumsi itu 725, dia bisa mempunyai tabungan 75 dan seterusnya. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Dan jika kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Lalu selanjutnya, kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. MPC sama dengan sigma C per sigma YD. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income atau YD. APC sama dengan Y per YD. Lalu selanjutnya, kecondongan menabung. Kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Rumusnya ialah MPS sama dengan sigma S per sigma YD. Kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Rumusnya ialah APS sama dengan S per YD. Lalu selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A ditambah BY, C sama dengan A ditambah BYD, di mana A itu sama dengan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0. B itu MPC. Lalu fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan rumusnya ialah S sama dengan min A ditambah buka kurung 1 dikurangi B tutup kurung Y. S sama dengan min A ditambah buka kurung 1 dikurangi B tutup kurung YD. Lalu selanjutnya, investasi dan fungsi investasi. 1. Pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk 1. Pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Lalu yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Lalu yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain.
Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Selanjutnya, berlanjut kepada faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Lalu yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. A. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besar tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Lalu yang B. Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Lalu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, rumusnya ialah Y sama dengan C ditambah 1. Kedua, investasi sama dengan tabungan, rumusnya ialah I sama dengan S. Contoh angka keseimbangan pendapatan. Pendapatan nasional itu 0, konsumsinya 90, tabungannya min 90, investasinya 120, lalu pengeluaran agregatnya itu 210, keadaan perekonomiannya itu termasuk ekspansi. Lalu yang keadaan perekonomiannya itu seimbang, harusnya pendapatan nasional itu 840, konsumsinya itu 720, tabungannya 120, investasi 120, lalu pengeluaran agregat itu 840. Yang disebut keadaan perekonomian kontraksi harus memiliki pendapatan 960, konsumsi 810, tabungan 150, investasi 120, dan pengeluaran agregat itu 930. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.